Nah, akhirnya itu tanpa peta, tanpa kompas, gue nyusurin jalan aja bang. Ya nggak tahu arahnya mau kemana, tapi kayak ya udah ikutin jalan aja, gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya gue makan perbekalan gue lagi, gitu kan. Sampai yang benar-benar perbekalan gue habis pada saat itu. Pada saat itu juga kayak gue mikirnya kayak wah udah terakhir bang. Udah terakhir terus gue mikirin hal-hal yang seneng gitu. Menurut gue hal-hal seneng ya sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Spesial di malam kali ini sob, gue sudah kedatangan seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki senior yang memiliki cerita pengalaman bertahan hidup di Gunung Semeru selama 9 hari. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Harun. Selamat malam bang. Alhamdulillah, sampai juga nih Bang ya. Sehat Bang? Sehat. Waduh, Bang, ini kejadian hampir 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Dan ini masih membekas banget dalam Memori masih banget. Wah. Pada saat di hari kedua tersesat, rasa frustasi Bang Harun ini udah mulai ada nih. Karena kan itu menjadi pressure tersendiri bang, gitu. Antara kayak masih mau lanjut hidup atau enggak tuh udah saling bentrok. Oke. Gitu. Dan ini 9 hari bertahan hidup di Gunung Semeru ya Bang? Ya. Waduh, gue penasaran banget apa yang bakal diceritain nanti sama Bang Harun. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Awal mula cerita kenapa gua sama teman-teman bisa nyampe ke Semeru, Iya. itu awalnya agenda itu ketika pertengahan tahun, itu lagi libur panjang. Jadi kejadian ini posisi gua baru lulus sekolah. Oh, oke. Ya, jadi kenapa gua memilih untuk ke Gunung Semeru pada saat itu? Karena di tahun 2012 itu ada yang namanya film 5 cm. Oke. Ya kan, yang bertepatan di Gunung Semeru. Oh, Ya. iya. Akhirnya gue dan teman-teman tertarik lah untuk menuju ke Semeru, ya kan? Tapi dengan perbekalan yang menurut gue itu ngepres banget. Ya, ngepres banget. Jadi kita agendakan pada saat itu, terus dengan perbekalan yang menurut gue dan teman-teman ya sudah cukup. Berjumlahkan berapa orang Bang pada saat itu? Itu berarti total kita berlima. Berlima? Ya. Oke. Berlima gitu. Kita karena dengan keadaan budget yang ngepres gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk ngeteng bang. Ya. Oke. Kita dari Jakarta jalan pagi, itu kan ngeteng dari bis ke bis. Terus juga kita sempat yang namanya kena tipu calo bang.
Oh, Ya, oke. gitu. Jadi kayak disaranin naik bis ini, naik bis ini, naik bis ini. Satu tujuan dia bilang, langsung jalan. Nah, dengan kita ya udah percaya gitu kan. Ya kita naik lah, Bang. Oh, Gitu. terus Kita gimana? naik dengan keadaan yang bis itu menurut saya dan teman-teman tuh nggak worth it. Ya, karena ditulisnya di tiket itu ber-AC. Mm-mm. Nyatanya enggak. Ya, nyatanya enggak. Terus juga kita udah hampir mau setengah perjalanan, diberhentiin di tengah jalan. Ya, itu gua lupa waktu itu kita turunin di mana. Terus disuruh lah nyambung sama si calo itu. Dia bilang, nanti naik bis yang ini nih. Naik bis yang ini, dia bilang. Gitu. Emang diberhentiin sama dia, Bang. Sama si calo itu diberhentiin tuh bisnya. Gitu kan. Udah diberhentiin, kita naik lah. Lah kita pikir kan kagak bayar lagi, Bang. Iya. Bener kan? Ya dia bilang, udah tinggal naik ini nih, nyambung. Gitu. Nggak taunya, Bang, kita ditagih lagi bayaran. Oke, karena beda bis ya. Ya, cuman kalau menurut gua dan teman-teman ya, kayaknya itu masih kenalan, Bang. Oh, Ya, oke. kayak kenalan lah orangnya. Karena nggak mungkin dong dia tiba-tiba nyetopin bis tanpa kenalan. Kalau pikiran secara logika mah gitu aja, Bang. Iya. Kan terus dengan keadaan yang kayak Dana ngepres, tapi kita emang kekeh tetap mau berangkat, Bang. Ya udahlah, mau nggak mau kita bayar, gitu, bayar lagi. Nah, terus setelah naik bis itu kita jalan tuh, jalan ke Malang. Terus kita berhenti di pinggir jalan. Memang apa namanya, kita yang minta untuk berhenti di pinggir jalan tersebut. Ya, cuman pada saat itu gue tuh lupa apa nama tempat yang gue berhenti itu. Ya entah itu pasar Rumpang atau apa, gue nggak tahu. Cuman intinya di situ tuh banyak mobil-mobil jeep, Bang. Oh, oke. Ya, banyak mobil-mobil jeep ya untuk kayak wisatawan gitulah, yang nyewa segala macem. Itu kan. Cuman karena lagi-lagi dana kita yang ngepres, ya kan, nggak mungkin, Bang. Pikiran kita juga punya pikiran, nggak mungkin nih kita nyewa jeep, ya kan. Baru-baru kita bayar buat jeep, itu aja makan rokok segala macam, aja kita dipres-presin. Tuh. Gitu. Iya. Dipres-presin. Terus akhirnya kita memutuskan untuk yang namanya bahasanya tuh, kalau bahasa kita tuh ngebegal. Ngebegal bukan dalam arti kita ngambil banget. Gitu, maksudnya ngeberhentiin lah, minta tumpangan. Oh, oke. Ya. Tapi kita tuh nggak kayak sekedar cuman, Bang, gue numpang gini-gini. Enggak, gitu. Kita juga tetap ngasih gitu. Waktu itu kita nawarin, Bang, ini kita cuman ada duit kisaran 70.000 pada saat itu, Bang. Ya, kita ngomong sejujur-jujurnya gitu. Iya. Kayak berangkat dari Jakarta nyampe sini tuh gimana? Jujur-jujur, sampai kayak kita ceritain juga ke si supir losbak ini. Kayak kita juga kena tipu calo segala macam. Terus dengan ya, gua kalau misalnya ketemu sama supir losbak itu lagi, Bang, gua mau ngomong terima kasih sih sama dia. Ya karena udah mau ngebantu gua sama teman-teman. Dia bilang, "Ya udah, yuk, nggak apa-apa, saya anterin." Gitu. Dia bilang, "Ya udah." Ya kita sama teman-teman seneng dong dapat tumpangan kan. Kita naik lah. Sampai di base camp Ranupani akhirnya. Gitu. Nah kan tadi kan gue nyebutin gue berlima tuh, Bang, sama temen gue, Pati, Fadlan, Iqbal, sama si Adam. Oh, oke. Ya, nah ya udah ya akhirnya yang ngurus segala macam kayak registrasi kayak gitu. Kalau surat kesehatan kan kita otomatis kita sendiri, Bang, yang harus datang kan. Itu nggak bisa diwakilin. Itu kan. Nah pada saat itu juga masih bookingannya masih di tempat, maksudnya Masih offline. masih offline gitu. Ya udah akhirnya waktu itu yang ngurus si Adam, yang ngurus registrasi. Jadi kita sama teman-teman yang lain ya udah nyantai gitu kan sambil nunggu si Adam registrasi gitu. Nah setelah tahap registrasi udah selesai, terus kita lanjut. Kalau di Semeru kan, kalau abang tahu itu pasti kita di briefing, Bang. Oke, iya. Ya kan, sebelum naik di briefing tuh. Cuman kita tuh briefingnya waktu itu cuma berempat. Loh? Ya. Satu lagi? Nah, saya juga sempat dicecer sama pihak Semerunya. Kemana temannya satu lagi? Kalian kan berlima, harus di briefingnya berlima dong.
Oke, gitu. ya. Memang nggak boleh diwakilin kalau itu. Nggak boleh bang, Oke. nggak boleh. Nah cuman ya kita akhirnya beralasan bahwasanya si Patih ini bang, si Patih ini ke kamar mandi gitu. Ya singkat cerita setelah selesai briefing ya kan kita berdoa segala macam sebelum perjalanan, ya udah kita jalan. Truk. Gitu. Udah gue waktu itu tuh jalan di siang hari ya, siang hari dengan ya udah gua sama teman-teman kan memang nggak yang bisa jalan cepet gitu ya, jadi agak perjalanan tuh agak molor ya, banyak berhentinya lah bang ya, banyak berhentinya kita sekedar ya asem segala macam, makan bercanda cerita gitu. Cuman ya menurut gue ya ketawa di atas gunung dibanding sama kota tuh lebih lepas di atas gunung sih bang menurut gue. Jadi nggak ada yang ketahan gitu loh. Oh. Ya nggak ada lagi lah jaim-jaiman segala macam tuh nggak ada bang. Ya jadi kayak di sana juga uang tuh nggak berharga. Ya jadi sebuah pertemuan lah yang menjadi sebuah kayak penghargaan gitu loh. Ya terus ya udah kita jalan-jalan. Itu kita memang agak molor bang, memang lama sekali kita jalan itu, lama sekali. Saya kira kita tibalah di camp area Ranukumbolo itu. Situ udah kita nyampe tuh menjelang malam, udah malam sih sebenarnya, udah gelap gitu kan, kayak pada maghrib atau mau menjelang isya gitu, udah agak gelap kan. Terus kita memutuskan untuk camp gitu kan, terus besokannya pagi hari kita bangun, terus nikmatin Danau Ranukumbolo gitu kan. Wah, kayak itu momen yang nggak bisa dilupain sih bang menurut gue. Iya. Ya. Secantik itu emang Ranukumbolo. Gitu. Nah terus juga sebenarnya kayak gue tuh mau berlama-lama di Ranukumbolo gitu tuh. Kayak puncak tuh udah bukan tujuan lagi. Ya. Oke. Gitu. Karena kayak pikiran gue ya tujuan gue pergi adalah untuk kembali sebenarnya. Oke. Ya, gitu. Nah, udah dari Ranukumbolo kita melanjutkan untuk ke area Kalimati ya, di area camp gitu kan, untuk sebelum kita naik ke puncak gitu ya kan. Terus akhirnya kita jalan singkat cerita nyampe di Kalimati, kita ngecamp lagi, terus kita summit tuh. Itu summit kalau nggak salah di jam 1 dini hari. Nah selama perjalanan summit pun nggak terjadi apa-apa bang. Sebenarnya tuh kayak ya kita lancar-lancar aja, nggak ada yang amit-amit bang. Misal kayak teman saya atau saya yang kayak keseleo kah atau apa gitu kan, capek enggak, semua ya enjoy aja jalan gitu. Enjoy nyampe di puncak Semeru, di puncak Mahameru lebih tepatnya gitu kan. Terus kita ya udah bersuah foto segala macem, kita rangkulan kayak gue berhasil gitu, kita berhasil kayak oh ternyata ini ya yang di film 5 cm itu emang secantik ini loh Gunung Semeru tuh gitu kan. Ya udah kita akhirnya setelah foto sama senang segala macem memutuskan untuk turun ya kan di jam 9. menurut gue pribadi ini adalah suatu habit jelek bang. Ya. Dan yang nggak boleh sih sebenarnya, jangan ditiru lah. Ya kayak turun dari puncak tuh lari gitu. Menurut gue tuh bahaya sih. Ya gitu. Nah jadi ketika gue mau turun ke puncak itu, gue ngomong sama temen-temen gue lari ya, gue tunggu Kalimati duluan. Ya kenapa gue memilih untuk turun duluan, itu pikirannya kayak buat prepare bang gitu, biar masak kayak dulu ya gitu. Betul, untuk mempersingkat waktu sebenarnya gitu kan. Ya udah akhirnya teman-teman gue berempat, gue sendiri lari. Ya yang tadinya bang itu cuaca di puncak tuh cerah bener-bener kelihatan itu ketika turun gua lari. Nah sama ini bang,
kita kalau misalnya dari batas vegetasi itu ke atas, blank 75 kelihatan bang, sebelah kiri. Oke, iya. Ya kan, jurang tuh kelihatan. Cuma kalau kita dari atas ke bawah itu agak samar jalurnya. Oh, benar. Ya kan? Yang harusnya kalau misalnya dari atas ke bawah itu kita agak melipir ke kiri. Ya kan? Cuma pada saat itu gua lari, mungkin menurut gua karena gua juga kurang fokus pertama gitu. Terus faktor pendukungnya adalah kabut, Bang. Oke. Kabut itu tiba-tiba kayak ngelimutin jalur gitu kan, segala macam. Gua tapi tetap lari, gua nggak berhenti. Lari. Dimana tiba-tiba kaki gua jeblos masuk ke pasir sampai segini nih, Bang. Ya. Itu pasir, Bang, benar-benar kayak kaki tuh tenggelam sama pasir. Setelah tenggelam otomatis yang namanya kita lagi lari, Bang. Terus tiba-tiba kaki mendelep begitu, jatuh dong. Iya. Guling-guling lah kan. Wah. Itu guling-guling. Terus kayak ya, tapi syukurnya gue nggak kenapa-napa gitu, nggak ada entah itu gue patah tulang, kesleo, atau kepala gue yang bocor atau segala macam, itu enggak, Bang, gitu. Nah setelah gue ngeliat ya kan, setelah dari bangun terus gue ngeliat ke atas itu tebing Bang, ya karena memang Bang 75 tuh tebing kayak tinggi banget, Bang. Ya, Oke. itu tinggi banget. Nah hal yang pertama gue lakuin setelah gue jatuh itu adalah berusaha gimana caranya gue mau naik ke atas, mau balik ke jalur gue yang sebelumnya. Gitu. Tanpa peralatan apapun, Bang. Jadi pada saat gue jatuh itu kondisi gue cuman bawa daypack yang isinya itu cuman kayak snack sama sisa air. Ya. Gitu. Kalau misalnya ditanya alat-alat komunikasi itu di mana, itu semua teman gue yang megang. Ya karena memang gue percaya kan dia orangnya nggak teledor ini. Ya. Udah, itu gue cuman keadaan kayak nggak bawa tali atau apa. Tapi gue mencoba, Bang. Gue coba buat naik gitu, mendaki tebing itu. Ya. Tapi apa? Hasilnya percuma, Bang. Nggak bisa. Kalau tanpa alat bantu, kayak paling nggak tali webbing untuk kita naik gitu, nggak bakal bisa, Bang. Ya. Tinggi loh. Tinggi, Bang. Ya, benar. Itu tinggi. Terus kayak setelah gue mikir, gue sia-sia melakukan hal tersebut, ya udah akhirnya gue memutuskan untuk jalan, mencari jalur yang lain lah bahasanya gitu kan. Gue mencari jalur lain, tapi nggak ketemu gitu kan. Gue terus jalan, gue tiba-tiba ketemu kayak di hamparan pasir. Oke. Ya, di hamparan pasir tuh, Bang. Cuman yang masih kayak ada lah beberapa pepohonan gitu. Ada, cuman yang nggak jarang, nggak banyak juga gitu. Segala macam di situ. Terus kayak ya gue namanya manusia lapar, haus itu udah pasti, Bang. Ya kan. Terus ya udah, gue makanin perbekalan gue minumin perbekalan gue segala macam. Terus gue mikir gimana caranya gue harus selamat nih, Bang, gitu. Kayak gue mau keluar dari jalur ini, karena yang gue takutin adalah hewan buas sebenarnya, Bang. Ya, hewan-hewan buas yang gue takutin gitu. Ya takutnya entah itu kayak misalnya gue ketemu amit-amit ketemu macan atau kayak babi hutan, itu yang gue takutin, Bang, gitu. Gue mau berlindung lah dari hal-hal tersebut. Tapi seiring waktu berjalan, Bang, gue nggak menemukan tempat untuk berlindung pada saat itu. Ya, gue tidak menemukan. Terus akhirnya tibalah malam. Dalam keadaan malam yang kayak wah kacau, Bang. Itu yang namanya angin, kayak wah, gue merinding, itu kayak menggigil lah, menggigil dingin. Itu bener-bener nggak ada, gue nggak bawa emergency blanket, itu nggak ada. Terus kayak flash sheet atau tenda tuh nggak ada, Bang, karena memang isi tas gue cuma snack sama air gitu. Nah udah ya udah, akhirnya kayak gue paksain buat tidur, Bang. Gue paksain buat tidur.
dalam keadaan kayak menggigil. Itu gue bener-bener kayak meringkuk lah, meringkuk ya. Meringkuk tuh kayak emang udah bener-bener nggak tahan sama dinginnya gitu. Terus itu malam berlalu, gue bangun pagi itu ketika kena sinar matahari. Terus ya kayak wah udah pagi nih, dengan keadaan kondisi badan yang udah lemes itu kan, tapi masih punya semangat kayak gue mau pulang awalnya gitu, gue mau pulang. Nah akhirnya itu tanpa peta, tanpa kompas, gue nyusurin jalan aja bang. Ya nggak tahu arahnya mau kemana, tapi kayak ya udah ikutin jalan aja gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya gue makan perbekalan gue lagi gitu kan, sampai yang benar-benar perbekalan gue habis saat itu. Di hari itu sudah habis perbekalan? Ya berarti di hari gue kedua hilang ya. Air, makanan sudah habis? Udah habis gitu, udah habis. Tapi bang, gue kan emang sebelum mendaki gunung itu gue kan selalu nyari edukasi, terus juga sempat belajar tentang ilmu survival, terus belajar juga kayak apa aja sih yang bisa dimakan di dalam hutan kayak gitu. Nah setelah perbekalan gue habis itu kan, gue tetap mikir gimana caranya gue tetap makan dan minum pada saat itu. Nah yang gue cari akhirnya ketemu. Gue ketemu bang yang namanya itu buah ketapang. Buah ketapang? Dia buahnya tuh agak gede ya, segini, dia agak lonjong gitu. Tapi yang bisa dimakan cuma dalamnya bang, kayak kuaci kecil. Iya gitu. Itu yang guru gue ajarin, yang gue pernah pelajari juga kan, itu buah ketapang. Akhirnya gue nuturin bang satu-satu tuh buah ketapang. Ya kan, gue tuturin, gue makanin. Habis makan pasti haus dong, ya kan. Terus kayak gue mikir gimana caranya nih gue ambil air, cari air gitu. Ya kan? Nah setelah gue sedang mencari-cari bang, ya kan, di hutan tersebut, gue melihat rusa. Ya mungkin jaraknya kisaran 7 atau 8 meteran. Itu dia lagi minum air kobakan ya gitu kan. Nah naluri hewan bang, ya apalagi hewan liar begitu ya di hutan tersebut, kalau misalnya dideketin sama manusia itu kabur. Itu ya kan, ya udah akhirnya gue deketin, dia kabur, rusanya hilang, ya gue minum dari air kubangan itu. Karena buat bertahan hidup bang, gimana ya, mau gimana lagi itu. Pada saat itu gue mikirnya Airnya bening gak tuh? Keruh. Kayak air kali? Air kubangan, air kayak coklat bekas gitu. Iya gitu, segala macem tuh. Nah udah, cuman fisik juga nggak bohong bang gitu, karena udah dihantam dengan capeknya perjalanan, terus dengan kurangnya asumsi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kan energi nggak cukup gitu untuk melanjutkan perjalanan sebenarnya. Nah itu tuh kayak gue udah mikir, anjir, gue apa mati di sini? Sempat berpikir begitu loh? Mati. Yang awalnya tadinya tuh gue mikir kayak gue mau bertahan hidup gitu. Gue mau bertahan hidup dengan keadaan jalan nyeret. Waduh. Ya itu jalan nyeret, udah kayak udah benar-benar nggak punya semangat hidup bang pada saat itu. Ya udah, itu masih di hutan, gue jalan pikiran begitu aja. Gue memutuskan untuk istirahat bang itu pada saat itu udah sela-sela sore lah kayaknya. Ya karena gue benar-benar nggak tahu itu jam berapa. Ya cuman yang gue tahu itu udah sore, sudah mau menjelang malam di hari gue kedua hilang. Nah setelah itu bang, kayak ini udah pikiran gue pada saat itu bang. Terus kayak gue bilang, ya Tuhan, gue bilang, gue minta maaf sama keluarga gue bilang, ya tolong sampein
ke mereka, gue sayang sama mereka. Oke. Ya, terus pada saat itu juga kayak gue mikirnya kayak wah udah terakhir bang. Udah terakhir, terus kayak gue mikirin hal-hal yang seneng gitu. Menurut gue hal-hal seneng kayak sama keluarga gue, sama teman-teman gue, itu hal kayak yang gue pikirin pada saat itu. Emang kalau diinget-inget wah selalu bikin sedih sih bang, selalu bikin sedih itu. Kayak gue mikir kayak gue nggak bakal ketemu mereka lagi. Gitu kan. Karena emang di posisi kayak gitu tuh bang, bener-bener kayak gue masih mau semangat hidup, tapi gue mikir kayak gue bakalan mati di sini gitu. Gue mikirnya gitu sih. Ya udah, akhirnya gue memutuskan kayak buat mejemin mata gue yang gue pikir kayak ini bakal jadi yang terakhir kalinya gitu. Paling gak gue bisa tidur untuk yang terakhir kalinya bang. Nah itu entah itu gue pingsan atau gue yang tidur terlalu lelap bang. Gitu. Cuman intinya setelah gue bangun, hal yang gue bingungin adalah gue udah di perumahan warga. Perumahan warga? Ya, di desa sih lebih tepatnya. Kayak di suatu desa, tapi masih di daerah Gunung Semeru bang. Oke. Ya. Itu rumahnya itu ya kayak rumah-rumah gubuk, itu nggak ada lantainya, alasnya nggak ada, jadi langsung tanah gitu. Nah gue tidur tuh di atas, kalau lo tahu apa sih kayak anyaman buat orang tikar pandan itu. Ya kayak gitu. Itu kan, setelah gue bangun terus gue ngeliat ayah satu keluarga, keluarga itu ada 2 anak gitu kan, terus ada orang tuanya, ibu dan bapak, ya itu mungkin umurnya ya 50-60-an lah. Oke. Itu. Nah mereka tuh mencoba untuk berinteraksi bang sama gue, dengan ya mereka ngomong, tapi yang anehnya adalah gue nggak ngerti bahasa mereka bang. Itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya nih abang ngomong bahasa Jawa, Oke. ya sejawa-jawanya orang Jawa lah, entah itu Jawa Keraton atau Jawa kuno, gue tuh tahu bang, maksudnya ngerti lah, oh ini bahasa Jawa, oh ini bahasa Sunda, walaupun gue nggak bisa ngebalikinnya bang, nggak bisa ngertinya, tapi seenggaknya harusnya dia tuh bisa bahasa Indonesia dong, harusnya, tapi ini nggak bisa bang. Ya, orang tersebut nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu. Nah, terus gue berinteraksinya gimana? Ya gue pakai bahasa tubuh. Oh. Ya, kayak minta pertolongan bahasa tubuh. Itu kalau misalnya, ini kan gue udah pernah ceritain ke teman-teman gue gitu, ke orang-orang yang memang lebih tahu akan sejarah segala macam, gitu kan. Nah itu mereka banyak mengatakan bahwasannya itu adalah suku Tengger bang. Oh, suku Tengger. Ya, suku dimana yang memang itu suku asli Gunung Semeru. Iya. Itu. Ya. Awalnya gue nggak tahu bang itu suku Tengger. Ya, tapi setelah gue cerita-cerita kayak gitu ke teman-teman gue, dan teman-teman gue ada beberapa yang mengatakan bahwasan itu suku Tengger, otomatis gue searching dong, gue coba-coba cari tahu apa sih suku Tengger gitu. Terus sampai gue nyari tahu apakah suku Tengger bisa berbahasa Indonesia gitu, dan ternyata suku Tengger memang tidak bisa berbahasa Indonesia pada umumnya gitu. Nah lanjut, ketika pas gue di rumah itu bang, ya kan, gue makan bang. Ya kalau misalnya ada yang bilang itu desa gaib atau apa diumpetin segala macam, itu gue pastikan bukan bang. Ya bukan. Karena apa bang? Gue kulit ketemu kulit bang.
Oh. Dalam arti ya kita salaman Oke. gitu, kita salaman ya nyata ada gitu, gue sadar gitu. Jadi kayak ya menurut gue ini bukan suatu hal yang janggal, kayak bukan hal-hal gaib lah yang kayak ada beberapa orang bilang itu desa-desa gaib, desa setan segala macam gitu. Nah ya udah itu aja bang yang kayak gue minum aja nih, itu masih dituangin dari kendi. Wah, Ya kendi yang Iya. dari tanah liat itu ya? kendi dari tanah liat tuh bang. Itu asli airnya adem banget rasanya. Ya airnya. Nah gue juga makan umbi-umbian. Ya ubi, singkong, daun-daunan singkong kayak gitu. Ya kalau dibilang itu desa gaib bukan, karena ada peternakan juga bang. Iya. Oke. Ada peternakan, ada aktivitas, memang di desa tersebut ada aktivitas walaupun kayak rumahnya yang nggak berdempetan. Ya dia nggak berdempetan, dia agak-agak berjarak gitu kan. Tapi itu ada aktivitas. Semakin hari di situ gue kayak melakukan aktivitas apa yang mereka lakukan bang. Ya Contohnya seperti apa? kayak gue disuruh ngikut berkebun, nyabut singkong. Ya jadi tuh kayak mereka juga udah nganggep gue kayak keluarganya mereka juga bang pada saat itu. Ya udah nganggep gue kayak keluarga mereka. Ya udah kayak ngikut berkebun, ngikut mengembala kambing pada saat itu. Ya kan, terus motong-motongin rumput buat peternakan sapi, ada. Nah udah terus gue mikir di situ kayak apa gue di sini aja kali ya gitu. Pikirnya bang ya apa gue nggak usah balik ke kota lagi kali ya, karena pikiran gue ngerasa gue di sini aman bang. Ya nggak yang kayak pas gue di 2 hari itu yang bener-bener kayak gue makan aja susah segala macam. Terus apalagi posisi gue sendiri kan pada saat itu. Kalau di sini kan gue mikirnya oh ada si bapak ini sama ibu ini keluarga, terus ada tetangga-tetangga yang lain gitu. Gue mikirnya gitu kayak ya udahlah cepat atau lambat gue juga bakal beradaptasi kok sama mereka itu kan. Nah hari dari 3 hari 4 hari 5 hari sampai gue seminggu di situ. Di hari ke-8 ya, di hari ke-8 itu gue langsung ada pikiran kayak orang tua gue, keluarga gue, kerabat gue yakin mereka masih nungguin gue untuk pulang ya. Gitu. Jadi kayak gue ada semangat lagi nih bahwasannya kayak gue harus pulang gitu. Tapi dengan keterbatasan cara gue bicara sama keluarga ini bicara kan jadi penghalang bang. Iya. Kan jadi susah nih ya kan. Terus akhirnya ya udah gue mengisyaratkan kayak gue mau pulang gitu ya. Nah akhirnya mungkin dia mengiyakan. Pokoknya di hari ke-8 itu ketika gue minta untuk pulang setelah beraktivitas seperti biasanya. Kan malam hari kan gue tidur ya kan. Itu tidur ya mungkin ya kisaran habis isya jam-jam 8-an lah. Itu gue tidur, itu gue dibangunin bang malam-malam. Malam-malam. Ya. Gue dibangunin sama bapak-bapak tersebut, dia kayak nyeret gue bang, bukan nyeret sih bahasanya kayak ayo sini ikut. Oh gitu. Kayak nuntun gitu ya? Iya. Nah terus juga dia cuman ngasih obor. Ya. Dia ngasih obor, dia gue disuruh megang sama dia, kan? Ya udah akhirnya gue megang. Nah dia tuh ngisyaratin kayak muterin kampung. Itu jalannya ada bang, jalan-jalan tanah tuh ada, maksudnya kelihatan lah. Ya. Terus kayak pikiran gue ngapain kan? Gue malam-malam bawa obor, ya kan ngelilingin kampung gitu. Terus ya udahlah, kayak gue juga naruh respect ke bapaknya kalau mungkin udah nolongin gue, atau mungkin dia
suruh gue nyari sesuatu yang hilang Mhm. gitu kan. Pada saat itu gue mikirnya ya gue nggak tahu gitu. Ya udah gue ikutin aja tuh apa yang dia omongin kan, yang dia isyaratkan. Gue muterin lah tuh satu kampung sampai di titik itu lagi. Udah dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngambil obornya. Gue disuruh balik lagi tidur. Oke. Ya. Pagi tiba kan akhirnya. Pagi tiba, gue dibangunin, tepok, suruh bangun, terus disuruh makan dulu sama dia. Nah setelah makan, gue disuruh preparein barang gue bang. Ya bahasanya kayak suruh bungkus barang-barang gue, ya kan. Nah, udah akhirnya pikiran gue, wah kayaknya gue mau dianterin pulang nih. Wah itu rasa semangat itu makin bang, makin jadi kayak gue mau pulang gitu kan pikirannya. Ya udah akhirnya gue bawa lah tuh peralatan gue segala macam, kayak kan dianterin ke yang bahasanya gue nyebutnya ini kepala suku bang ya. Oke. Dibawa ke ketiga kepala suku. Oh. Ya. Ya. Ketika gue di rumah nyampe ke rumah pertama, ya kan, hal yang gue lakuin cuma duduk pada saat itu. Terus si bapak yang nolong gue ini itu ngobrol sama yang kepala suku yang gue sebut itu. Oke. Ya. Nah, keadaan rumahnya memang kayak wah, emang jadul banget sih bang gitu, kayak foto-foto itu jadul, terus masih ada kayak perwayangan juga yang gue ingat ya kan. Terus ya udah, akhirnya si yang gue sebut kepala suku ini entah dia membaca suatu mantra kah atau suatu doa gitu kan, gue nggak ngerti. Itu kan dia bahasanya kayak komat kamit gitu kan segala macam, ya gue cuma ngeliatin aja, senyum gitu kan. Nah setelah sudah baru tuh akhirnya gue dibawa ke kepala suku yang kedua gitu. Nah sebenarnya yang aneh ini yang di kedua bang, gue sempat nggak ngerti kenapa hal itu dilakuin. Apa tuh bang? Ya jadi setelah gue duduk nih, awalnya kayak dia ngomong bang, tatap muka gitu sama gue, dia ngomong, cuman gue nggak tahu dia ngomong apa, nggak ngerti kan gitu. Terus dia tiba-tiba, kalau lu tahu bunga kantil bang, Oke. ya bunga kantil tuh kayak di apa sih bahasanya di Oh lu diaurin bunga ya gitu. diaurin bunga, tapi itu bunga kantil doang. Ya bunga kantil terus gue disuruh minum yang langsung dari kendi. Ya disuruh minum air dari kendi itu, udah gue minum, udah ditaruh lagi, disuruh izin ya gitu, suruh lanjut perjalanannya. Lanjut di kepala suku yang ketiga. Nah kalau kepala suku yang ketiga ini sama kayak yang pertama sebenarnya, kayak cuman bacain mantra atau doa segala macam kayak gitu. Nah setelah dari ketiga kepala suku itu yang gue kunjungin bang, itu gue langsung diarak sama satu kampung. Nah, rame dong. Rame bang, yang nggak rame banget sih, kayak mungkin ada 12 kepala keluarga lah. Wah. Itu diarak bang, diarak jalan ya. Itu posisi jalan itu kisaran sebelum zuhur lah. Ya di hari ke-9 gue, setelah gue ke kepala suku itu dia jam 11 sebelum zuhur intinya. Kan jalan, terus ada tiba di mana kayak mereka berhenti. Satu kampung ini berhenti bang. Ya. Terus yang bawa bapak yang nolongin gua, yang udah ngasih tempat singgah ke gua, itu mengisyaratkan kayak lanjutin perjalanan lu sendiri. Oh. Ya. Oke. Jadi kayak gua nggak ngerti bang. Jadi kayak ada suatu pembatas gitu loh. Tapi nggak ada pembatasnya bang. Nggak ada gapura atau kayak gimana. Ya. Jadi kayak misalnya dia cuma mau nganterin gua sampai sini, dia nggak mau satu langkah pun ke sini. Nggak mau dia. Oke, iya. Akhirnya kayak gue akhirnya mengucapkan kayak gue terima kasih gitu kan, dengan bahasa tubuh gue berterima kasih kepada mereka yang udah baik banget lah. Mungkin kalau misalnya tanpa mereka gue nggak ditemuin mereka, ya kayaknya gue udah nggak ada sih. Terus akhirnya gue jalan lah tuh bang, nyusurin jalan itu jalannya bener kiri kanan kayak
ilalang doang bang. Ya jalan tanah ilalang, gue jalan di bawah teriknya matahari. Itu kan gue nggak tahu itu jam berapa, gue jalan aja dengan kayak gue masih yakin nih dengan apa yang mereka suruh, kayaknya gue bakal pulang. Gitu. Gue jalan terus tiba-tiba gue ngeliat yang namanya perkebunan warga. Gitu. Jadi setelah jalan itu bang, itu langsung kayak apa sih, lorong begini, jalan begini, tek keluar itu langsung perkebunan warga tuh. Gue ngeliat ada banyak petani juga, ada beberapa petani. Orang-orang petani tersebut ngeliatin gue kayak orang asing bang, kayak apa namanya, ini orang dari mana gitu kan, bahasa kayak belepotan segala macem. Orang bingung dong, ya kan. Di situ tanpa ada tegur sapa sekalipun, ya gue jalan dan akhirnya gue tiba-tiba ngeliat, wah anjir, basecamp Ranupani bang. Ya. Setelah gue nyampe basecamp Ranupani, gue udah ngeliat di situ keadaan kayak rame orang. Rame di basecamp? Rame orang bang, karena berita gue hilang. Oh, oke. Iya, karena berita gue hilang. Jadi yang nemuin pertama kali gue adalah teman gue. Ya. Iya, yang ngelihat gue gitu ya, pas udah nyampe basecamp, temen gue. Dia ngomong, lah itu si Harun. Dia bilang, wah gue langsung udah kayak maling bang, gue langsung dikerubungin. Itu juga gue diamaninnya kayak bukan gue habis hilang bang, udah kayak maling, leher gue didekek begini. Aduh. Iya, ya kan. Udah tuh akhirnya dibawa ke ruangan briefing, ya kan. Pokoknya di basecamp itu gue udah ngeliat kayak teman gue masih utuh empat-empatnya, terus kayak gue datang ngeliat keluarga gue lagi. Ya, karena nyokap bokap tuh datang bang setelah tahu berita gue hilang gitu. Oh, oke, iya. Ya, dia datang langsung ke lokasi yang sama saudara-saudara gue juga pada. Ya, terus kayak gue senang gitu, senang sedih gitu segala macam. Gitu. Akhirnya ya udah gue di briefing kan sendiri tuh gue sama 3 orang, polisi, tim SAR, satu lagi kayak warga lokal. Tapi dia ini kayak berperan penting banget lah di situ tuh. Ya bisa dibilang mungkin kita sebutnya kayak kuncen kali bang ya. Sesepuh sana lah. Ya sesepuh sana lah bahasanya. Ya, jadi kayak nggak ada yang boleh masuk selain dia. Oh, gitu. Iya. Ya, atau gue diinterogasi sama dia segala macam. Gue ceritain lah dari awal. Ya tanpa ada kayak sedikit pun yang gue terlewatkan pada saat itu. Gue ceritain. Mereka tetap nggak percaya bang. Nggak percaya? Nggak percaya. Kayak gue ngomong kayak, ini kalau misalnya mata bisa gue lepas terus tempelin ke lu, lihat apa yang terjadi sama gue. Gitu. Karena ya pikiran gue juga mereka nggak bakal percaya kalau misalnya mereka nggak ngalamin apa yang gue alamin. Wah, benar banget. Gitu. Ya udah, terus juga gue sempet kaget, berita gue pada saat itu udah naik ke koran. What? Ya. Oh, gitu kan. Ya udah, setelah dari situ gue ketemu sama keluarga gue lagi, sama teman-teman gue. Wah, gue peluk nyokap gue sampai nangis. Kayak gitu segala macam, kayak bangga akhirnya kayak gue bisa pulang gitu kan. Gitu. Terus akhirnya ya udah, gue pulang sama keluarga gue sama teman-teman gue beriringan gitu sampai Jakarta lagi. Oke, Bang Harun. Akhirnya sampai ke rumah bareng sama keluarga, selamat bareng semuanya. lagi, selamat. Ada beberapa kejadian yang nggak masuk akal dan logika bang, ya, pada saat itu. Memang kalau misalnya kita telaah gitu ya, memang nggak masuk logika bang, nggak bisa. Tapi ya itu yang gue rasain, ya itu yang gue terjadi. Bahkan yang interogasi gue tuh menganggap bahwasannya tuh gue halusinasi bang. Iya. Oke. Gue halusinasi karena cuman logikanya bang, kalau misalnya gue halusinasi, gue nggak bakalan kenyang. Iya. Kalau misalnya gue halusinasi, ya kan. Tapi gue ngerasain kenyang, gue ngerasain kayak dahaga gue terlepas lagi gitu, minum segala macam seger. Makan, minum. Sempet bantuin ngarit-ngarit Iya, juga. Kayak gitu. Masa Gitu. iya? Ini sih ya, gitu ya? Iya.
Tapi dari pihak mereka yang tidak percaya, ini karena apa? Apa mungkin lu sempat jelasin nggak? Maksud desa yang orang-orangnya tuh penduduknya seperti ini. Lu Ya, sempat jelasin seperti gue itu? sempet jelasin juga bang. Muka-mukanya emang kayak wajah mereka ya. Iya. Itu adem sih. Gue ngeliatnya adem banget serius. Maksudnya nggak ada Oke. tampang-tampang kayak ini orang bakal nyakitin gue. Oke. Enggak bang. Ya kondisi kayak wah ini orang, gue tau lah ini orang baik gitu. Emang ini orang niat nolong gue. Tapi mereka tetap kekeh. Ya. Bahkan ada beberapa teman gue juga yang nggak percaya sama cerita gue. Dan gue pun selalu ngomong sama mereka kayak gue nggak pernah maksa lu buat percaya. Oke. Gitu kan. Karena yang ngalamin kejadian ini ya gue, bukan lu. Sempet nanya nggak? Desa itu memang ada, beneran ada atau memang Sempet tidak nanya ada? gue beberapa kayak ketemu sama warung-warung yang sebelum gue pulang ya. Iya. Gue sempet nanya sama orang situ, ya mereka bilang nggak ada. Nggak ada. Nggak Desa ada. Tengger itu nggak ada. Ya, maksudnya suku Tengger pun ada. Iya. Ya, tapi untuk yang keasliannya udah kayak udah hampir nggak ada, kayak udah tinggal keturunan-keturunan doang lah. Gitu. Oh, oke. Berarti ini nenek moyang dari suku Tengger mungkin ya? Apa mungkin Ya. tingkat-tingkatan ininya lah ya, keturunannya mungkin ya? Betul. Gitu. Oke, tapi kalau menurut gua suku Tengger itu agak sedikit bisa sih berbahasa Indonesia. Oh. Yang khusus di Ranupane ya, pasti ngerti juga lah bahasa seperti apa lu. Tapi kok itu nggak enggak. ngerti bang. Dia gua ngomong bahasa Indonesia mereka nggak ngerti. Memang benar tidak ada berarti di desa itu. 9 hari lu di dalam situ. Lu merasakan kenyang, Gue merasakan kenyang. dahaga, kerja segala macam. Dan lu rasa pada saat itu memang normal. Normal. Ya kayak kehidupan pada umumnya bang gue. Sampai-sampai lu betah di situ, Bang. Iya sampai kayak gue mikir anjir gue betah gitu. Kayak gue sempat mikir kan tadi yang gue bilang. Hah? Kayak gue kayaknya bakalan di sini aja deh. Karena gue ngerasa gue aman di sini bang. Gue ngerasa aman. Gue kayak nggak perlu lagi ketakutan sama akan hewan buas. Atau misalnya gue kelaparan atau gue kehausan. Atau gue misalnya kesepian. Oke. Bang Harun, ini gokil banget sini. Anjir gua sampai nggak bisa berkata-kata gua, Bang. Awalnya kan dari perjalanan santai. Santai. Nggak ada terjadi apa-apa. Nggak Nggak ada hambatan apa-apa. Nggak ada hambatan bang. Cuma masalah cuma di ongkos doang ya. Ya. Itu wajar pada saat itu. Iya. Berjalan ya seperti biasanya aja. Biasa. Hingga suatu ketika lu jatuh. Ya. Yang pertama kali lu lihat, masih ingat gak Bang? Tebingan itu berapa ketinggiannya? Lu jatuh itu? Mungkin ada kali ya bangsa puluhan meter kayaknya itu. Puluhan? Iya, itu tinggi bang. Bener-bener tinggi. Kayak ngeliat aja tuh kudu ngedengak gitu. Ya. Mungkin gak sih itu Blank 75? Ada yang bilang beberapa orang itu udah masuk ke daerah kawasan Blank 75. Oke. Dan setelah gue udah pulang kan ke Jakarta gitu, gue akhirnya pada saat itu gue nyari-nyari tentang Blank 75. Apa yang disebutkan, apa ciri-cirinya, itu sama apa yang gue lihat. Oke Bang, ini kan setelah cerita ini semua selesai dan lu kembali ke rumah, jadi sempat bilang bareng keluarga, kerabat dan teman-teman lainnya bareng konvoy segala macam. Sempat nanya nggak Bang sama keempat orang teman lu, ketika hal apa yang pertama kali ada di pikiran mereka berempat ketika melihat lu hilang dan terjatuh? Jadi mereka gue hilang ketika gue nggak ada di Camp Kalimati. Ya. Oh. Mereka mikirnya gue udah nyampe Kalimati, cuman mereka mikir kayak gue lagi mencari view atau apa, karena kan di sekitaran Kalimati itu kan luas bang. Luas banget. Nah mereka baru gue nggak ada itu ketika malam, kayak udah ngerasa wah nih teman gue kok yang satu nggak balik-balik, sedangkan mereka bergandengan 4. Gitu. Itu yang gue tanyakan yang dari cerita teman gue pada saat itu. Nah setelah itu akhirnya mereka memutuskan cepet-cepet turun bang, malam itu juga dia turun. Malam itu juga turun? Malam itu langsung juga buat laporan? Langsung buat laporan pada saat itu. Wah. Ya. Makanya kalau dibilang gua ngerepotin tim SAR, ngerepotin bang jujur. Gua ngakuin gua ngerepotin.
Ya, repotin banyak orang lah gitu. Dari pihak Semeru, tim SAR, warga lokal, teman-teman gua, bahkan keluarga gua. Sampai datang semuanya ke Ya, Semeru ya. ya. Bahkan Ada sampai Ranupani itu. teman gua tuh 4-4-nya ditahan, Bang. Berarti selama lu belum ketemu, Teman gua nggak dibolehin pulang. Ya, bukan nanya kenapa lu nggak dibolehin pulang gitu kan. Ya, mereka bilang nunggu gua ketemu. Entah itu dalam keadaan itu hidup atau mati. Ya, baru mereka boleh pulang. baru mereka boleh pulang. Tapi sempet setelah ini kan kejadian di pada saat itu, setelah kesini-sininya lu sempet menyinkronin masalah waktu nggak? Lu kan tersesat 2 hari, terus ditambah masuk ke desa suku Tengger 9 hari. Enggak, pokoknya gue total hilang itu 9 hari, Bang. Udah termasuk gue di desa Tengger. Oh, oke. 2 hari di hari puncak pertama Jadi kalau sampai misalnya dihitung-hitung estimasi perjalanan itu ya, gue ada 12 hari, 13 harian lah, hampir 2 minggu. itu sama perjalanan ya. Sama perjalanan. Tapi kalau untuk hilang ininya 9 hari. 9 hari, pure 9 Ini hari. di hari pertama yang terjatuh ini, Ya. sampai diketemukan. Sampai Sinkron nggak sama waktu yang apa yang ada di teman-teman lu pada? sinkron, Sama 9 hari. sama 9 hari. Ya, nggak ada yang beda. Oke. Ya. Beda, nggak ada. Nggak ada yang membedakan kayak waktu, jam, atau segala macam. Itu semua sama, Bang. Pada saat itu dari base camp Ranupani sudah mengeluarkan statement bahwa saja sudah adanya pencarian besar-besaran atau OPSAR pada saat itu. Udah. Karena ketika teman gue lapor itu langsung dibikin, Bang, rencana untuk pencarian gue. Ya, dilakukannya dijalankannya itu pada besok harinya langsung, ketika paginya langsung. Dan teman-teman gue ikut turut serta. Berarti kan ini di hari ketiga setelah di malamnya lu pasrah sama keadaan pada saat itu. Ini ya udah, kalau memang yang mau diambil toh monggo, lu udah ikhlas pada saat itu. Tapi alhamdulillahnya ada yang menolong lu nih. Ya. Dan tiba-tiba lu bangun sudah ada di sebuah kamar yang ada di desa sana. Yang pertama kali lu lihat pada saat itu siapa, Bang? Bawa bapaknya. Yang punya rumah ini. Bawa bapaknya. Dan itu gue jujur kayak kaget, Bang. Kaget banget lah. Iya. Karena gue posisi bangun tiba-tiba udah di rumah warga gitu, yang tanpa gue tahu gitu. Makanya kan sebelum gue bangun itu kan gue bilang entah itu gue pingsan atau gue tidur yang terlalu lelap. Oke. Gitu. Pada saat itu dari orang rumah tersebut berpenampilan seperti apa? Seperti petani. Seperti petani. Atau mungkin bajunya seperti apa? Masih ingat nggak lu? Baju-baju petani pada umumnya, Bang, kayak misalnya kayak kaos oblong nih putih yang kayak begini tuh. Ya putih kayak lesuh lah, pakaiannya gitu, kayak make topi yang kerucut. Pokoknya kayak layak kayak petani biasa. Iya. Oke. Tapi di antara warga-warga itu ada kesamaan atau kemiripan nggak dari wajahnya itu? Cuman gue ngeliatnya ya mereka adem aja. Adem aja. Ya, adem. Dan ya kalau misalnya di sana ditanya ada listrik atau enggak, sama sekali enggak ada. Penerangannya cuman dari lampu apa sih, Bang, yang dari lampu badai. Iya, kayak gitulah. Di kompa itu ya. Oke, dengan obor berarti. Iya, itu dong. Obor ini bambu yang ini ya, kalau yang nggak tahu ya kan. Nah, ada kesamaan nggak antara hari pertama lu di desa itu, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-9 ini ada kesamaan nggak sih? Atau mungkin aktivitas lu itu berbeda-beda entah hari ini, hari ini, apa gimana tuh? Ya pasti kayak sebenarnya kayak kegiatan rutin pada umumnya, Bang. Gue di hari pertama gue di rumah itu, gue bangun kayak ya udah buat nenangin diri, kayak gitu, buat merenungin diri, terus mikir kayak masih percaya nggak percaya, gue masih selamat gitu. Kayak makan aja tuh, Bang, kayak gue bengong, banyak bengongnya. Masih trauma mungkin pada saat itu. Terus ya udah, besokannya kayak baru diajak buat bertani, berkebun gitu. Ajak kayak ke peternakannya juga gitu. Berarti di desa itu ada peternakan, ada hewan-hewan? Ada, Bang. Ada.
Ada Ada manusia kayak juga. ya anjing-anjing liar ya, kayak di kampung-kampung itu ada. Layaknya perkampungan ya. Ya memang layaknya perkampungan. Cuma Bang. yang membedakan mungkin bangunannya. Bangunannya ya memang kayak gubuk aja sih bang, gubuk gitu terus Oke. kayak nggak tanpa alas, langsung tanah gitu. Iya, iya, iya. Tapi menurut gue kayak ya gue nyaman aja sih, Di situ nyaman. nyaman aja. Sempet kepikiran pengen lama-lama di situ. Iya, ya kan bahkan gue memutuskan untuk hidup di situ malah. Wah. Pada saat itu kan. Tapi bukan kayak itu suatu tipuan. Tipuan dalam arti gimana bang? Oh, kalau itu gue jujur ya bang, gue pribadi adalah orang yang agak cuek Sama hal-hal yang itu. seperti itu. Oke. Makanya kalau misalnya ditanya lu lebih takut sama hantu atau sama hewan buas, gue jelas jawab gue lebih takut sama hewan buas bang. Benar. Iya, gitu sih. Berarti total setiap harinya lu sana itu ya berkegiatan layaknya desa, Iya, warga desa biasa iya, seperti itu. sama kayak kegiatan mereka apa yang mereka lakukan gitu. Gue jadi kayak berbaur sama mereka. Oke, bertani, berkebun, kayak beternak juga gitu ya. Iya. Sempat ada anaknya juga. Ada. Berapa orang? 2. Cewek cowok? Cewek-cewek. Cewek dua-duanya? Ya. Cantik gak? Adem sih ya. Dibilang gimana ya? Kayak nggak ngebosenin ngeliatnya gitu. Sempat ada dialog antara lu dengan... Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Tapi ya gue pernah ngeliat dia sama orang tuanya berbicara. Oke, cuma lu tidak Nggak, memahami bahasa itu ya? nggak memahami sama sekali. Oke. Sampai base camp, lu ceritain berulang-ulang kali sama ketiga orang ini tadi, tim SAR, Iya. polisi, dan Warga lokal sesepuh gitu. sekitar. Sekitar. Tidak ada yang tahu desa ini apa. Nggak ada. Nggak ada. Makanya mereka cuma nganggap gue berhalusinasi aja gitu. Kalau halusinasi, kalau lapar perut tuh, baru bisa. Tapi kan kenyang. Iya, itu dia bang. Sekarang kalau misalnya orang paling lama tanpa makan itu bisa bertahan cuma seminggu bang. Benar. Ya. Itu tanpa makan. Dan itu tanpa melakukan kegiatan ya. Ya, diem aja gitu. Diam aja. Apalagi kan ini kan setiap hari jalan. Berkegiatan. Dan Gitu. gue sadar. Di antara 4 orang temen lu nih, masih ada nggak semua temen-temen lu pada saat Masih. ini? Masih ada. Masih ada. Dan ini sempet Mereka ini sebenarnya gue kenal itu dari SMP. Oke. Ya, tapi SMP gue beda-beda. Oh, tapi sudah sering main Sering bareng ketemu gitu. lah, ya kayak kan di SMP tuh ada kayak tempat tongkrongan. Nah, Camp-campan gitu ya. tempat tongkrongan itu nggak cuma diisi sama sekolahan gue bang, sama macam-macam sekolahan ya. Akhirnya gue kenal di situ dan kebetulan mereka memiliki kegiatan yang sama kayak gue. Oh, makanya nyetel gitu. Ya. Makanya naik gunung bareng gitu. Ya. Tapi untuk belakangan ini gue udah jarang sih ketemu mereka. Cuman ya gue kangen mereka juga. Tapi masih di daerah Jakarta kan? Ya, satu ada yang di Bekasi sih. Oh, masih deket lah. Saya masih bisa di nanti. Jakarta ya paling sama gua kadang kan gua bolak-balik ke Jakarta Depok karena kan rumah nyokap ada di Depok. Berarti cerita lu ini, pendakian lu ini sempat dicari oleh tim SAR dan ini masuk berita juga. Sampai masuk berita koran. Betul. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Bang Harun, setelah kejadian di tahun 2015 ini ya, ada trauma tersendiri nggak sih sama lu buat naik gunung lagi? Kalau buat trauma sih enggak sih bang. Gue malah justru kayak gue pengen menjelajahi gunung-gunung yang ada di Indonesia lagi. Tapi dengan ilmu yang gue pelajarin terus gitu. Makanya sehingga gue ngikut kelas survival gitu. Kayak belajar basic dasar-dasar pendakian seperti apa ya? Ya kayak hal apa sih yang harus lo lakukan ketika dalam keadaan seperti ini. Kayak gitu. Itu lebih diperdalam lagi bang jadinya. Yang awalnya memang gue belajar sama guru gue yang ya gue terima kasih juga sama guru gue gitu kan udah mengajarin, tapi gue mau yang lebih lagi makanya gue ikut kelas itu. Oke. Untuk Semeru lagi lu nggak kapok berarti ya? Nggak kapok sih. Nggak kapok. Nggak kapok.
Ya, malah kangen sih. Oke, semoga cepet-cepet dibuka ya. Biar bisa sampai puncak maksudnya. Kan sekarang baru sampai Ranukumbolo kalau nggak salah ya. Ya, cuma sampai Ranukumbolo sekarang. Karena memang ya kalau setahu gue sih ya memang Semeru dari dulu Ya memang seperti itu. Enggak, maksudnya enggak diperizinkan untuk naik ke puncak. Bang. Asuransi cuma sampai Kalimati. Iya, cuma sampai Kalimati betul. Iya. Berarti sekarang lu sama keempat temen lu ini udah agak lumayan lost kontak ya? Udah lumayan sih. Nah, gimana nih nanti kalau setelah reaksi mereka 4 orang temen lu ini setelah nonton cerita lu nih, itu gimana tuh? Atau mungkin dari 4 orang tersebut bisa nggak sih gue undang kemari untuk Boleh banget sih. bisa ya? Ya bisa. Dan gue mau ngumpul lagi bareng sama mereka gitu, ngopi kalau bisa ya kita buat agenda lagi, ayo kita ke gunung mana lagi gitu. Iya. Agak kangen banget Agak gitu. kangen. Karena gue terakhir itu ketemu di 2023 sama mereka. Wah, cukup pemain. Udah hampir 3 tahun ya sekarang 3 ya. tahun ya. Bang Harun, ini kan lu sempet memang pernah ada di posisi titik paling terendah di saat tersesat dan disorientasi jalur ya. Dan alhamdulillahnya lu diselamatkan dan bisa kembali ke rumah dengan selamat nih kalau. Dan ini kan ada berita yang sekarang lagi booming banget nih tentang pendaki yang hilang dan diketemukan dalam kondisi MD di Gunung Slamet dan juga di Gunung Laut, lebih tepatnya di Bukit Mongkrangnya nih. Sampai sekarang kan mungkin masih belum ketemu ya? Belum ketemu ya? Belum ketemu. Nah, besar kemungkinan nggak sih lu ada di posisi yang hampir sama seperti itu? Kalau untuk sekarang kayaknya gue lebih aware sama diri gue sendiri ya. Jadi kayaknya gue nggak bakal ada di posisi tersebut sih untuk saat ini. Karena gue mikirnya gue udah belajar dari yang udah-udah. Itu kan terus gue juga tahu kalau misalnya nggak memungkinkan, gue nggak bakal maksain untuk naik untuk berkegiatan tersebut gitu. Kayak misalnya gue baru naik, baru sampai pos 1, itu kabut udah tebal atau segala macam. Ya gue memutuskan kalau buat turun ya turun gitu. Kalau memang diharuskan ngecamp dulu di pos 1 ya udah ngecamp dulu gitu di pos 1. Berarti Gak mau sudah memaksakan sih. Ada di fase yang namanya ini benar-benar pendaki yang seperti ini. Ya kan pada saat 2015 kan masih Ya, muda, masih muda. baru lulus sekolah, emosional masih tinggi, masih gengsi segala macem, betul. masih gua nih loh gitu ya kan, masih belum terkontrol lah. Mungkin lebih sekarang ini mungkin bisa terkontrol dan mempunyai ilmunya pastinya Bang. Ya. Nah Bang Harun, menurut Bang Harun nih pendaki-pendaki di tahun 2015 nih sama pendaki-pendaki yang sekarang nih dari mulai segi perbedaannya tuh kayak gimana sih Bang? Menurut gua untuk pendaki-pendaki sekarang ya, mereka tuh kurang yang namanya edukasi Bang. Ya, mereka tuh cuman kayak wah naik gunung mau ngeliat view indahnya, cakep ya, tapi mereka nggak mikirin apa resiko yang bakal lo dapetin gitu. Karena di gunung tuh bukan untuk tempat lo senang-senang. Ya, gunung tuh taruhannya nyawa Bang. Iya. Ya, jadi kalau misalnya lo belum siap untuk naik gunung, jangan naik gunung. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Wah, di gunung ini bagus nih view-nya gitu. Bahasanya lu untuk mengejar validasi untuk kebutuhan sosial lu kan, media sosial lu. Jangan sih. Kalau bisa ya lu cari-cari dulu pembelajarannya kayak gitu. Baru lu eksekusi gitu. Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya sih. Biar nggak nyusahin tim SAR kayak lu ya. Itu kan dulu ya kan. Iya benar. Tapi lu ngerasa memang nyusahin orang pada saat ngerasa banget Bang. Gua ngerasa banget. Dari mulai keluarga, kerabat dan segala macam ya. Ya bener kan siapa sih yang mau ada musibah yang seperti ini gitu ya. Nah Bang Harun ini kan pendakian 2015 ya. 2015 berarti gue paham nih pendaki flanel ya. Nah kalau zaman-zaman sekarang ini kan lagi booming banget nih pendaki TikTok nih. Kalau menurut Bang Harun pendaki TikTok tuh seperti apa? Atau mungkin lu pernah TikTok juga Bang? Nggak pernah. Nggak pernah? Ya gua salah satu orang yang nggak pernah mau diajakin TikTok naik gunung. Kenapa? Karena gue mikirnya satu, ya gue udah ngambil libur panjang, gue ngapain buru-buru gitu. Apa sih yang mau gue kejar gitu. Itu sih. Berarti lebih menikmati perjalanan ya. Nah kalau menurut tuh pendaki TikTok itu gimana Bang? Sebenarnya menurut gue ya mereka tuh salah mengartikan dalam arti kayak TikTok Bang. Ya mereka mungkin mikirnya TikTok tuh kayak bawaannya jadi lebih enteng. Ya kan cuma bawa seadanya gitu. Sebenarnya ya salah menurut gue. Ya, lu TikTok lu tetap harus bawa persediaan logistik yang cukup, peralatan yang memang cukup memadai juga. Karena kan kita nggak tahu Bang yang namanya alam ya. Gitu kan apalagi cuaca juga bisa berubah secepat kilat gitu. Ya, benar. Ya
Itu sih. Sama seperti yang lo alami ya. Dan Ya. untungnya pada saat turun dari puncak Semeru, lu bawa daypack. Ya, untungnya tuh. Coba kalau lu nggak bawa lo gitu. Wah, itu kayaknya udah nggak tahu dah gimana. Tapi emang sempat kepikiran lu yang bawa itu Apa? daypack. Memang satu-satu bawa. Oh, Empat-empatnya bawa. lima-limanya nih Iya. termasuk lu bawa Iya. semua daypack. Temen gue empat-empatnya bawa, gue juga bawa. Ya. Oh, Nggak berarti cuman satu dibawa. satu dibagi ramean gitu ya. Kagak. Karena kan gue bilang, ya pada saat itu gue emang udah prepare, memang udah bener-bener siap. Makanya gue bilang, gue sama temen-temen tuh udah cukup lah. Persiapannya udah mateng gitu buat naik. Nggak yang sekedar, gue mau naik tinggal naik gitu. Kagak. Memang udah menyiapkan sebelumnya. Iya, bener udah sangat diperhitungkan matang-matang berarti pendakian itu ya. Oke. Nah. Terima kasih banyak ya Bang Harun ya. Sama-sama. Udah mau berbagi kisahnya walaupun ini agak mendramatisir ya, tapi memang seperti ini Memang kejadiannya seperti Bang itu tadi ya. kejadiannya. Dan tadi juga sempat Bang Harun bilang mau percaya atau tidak ini cerita gua. Ya. Dan tadi sempat bilang tadi gua suka tuh kata-katanya, kalau bisa mata gua bisa gua copot, gua kasih lihat dulu biar lu tahu pada saat itu seperti apa suasananya ya. Itu Betul. keren sih Bang, lu bisa. Berarti total hampir 9 hari ya, 9 Ya, hari 9 lu hari. tersesat di Gunung Semeru dan alhamdulillah kembali ke rumah dengan selamat. Walaupun dengan keadaan yang seperti itu ya. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah dua kata nih Bang buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini Bang. Untuk teman-teman yang buat mencoba untuk naik gunung ya, coba buat dipelajarin dulu apa yang dibutuhin gitu kan, terus gimana nih cara ngadepin kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kondisi seperti itu aja sih. Terus juga kalau pertama kali mendaki gunung itu selalu dihantui sama dua pilihan, antara kapok atau ketagihan. Nah, gue naasnya yang ketagihan. Sampai sekarang berarti masih Ya, naik betul, gunung Bang masih. ya. Bang Harun juga punya trip juga nih Bang. Betul punya. Trip apa namanya Bang? Ya, gue trip kayak nganter-nganterin naik gunung gitu, motor, Oke. nge-guide Heeh. gitu segala macam. Itu berarti sering ngadain open trip atau mungkin lebih ke Enggak. private aja? Nggak sering juga sih, lebih ke arah private sebenarnya. Kayak gue cuma Oke. nganterin maksimal paling banyak 6 orang. 6 orang. Iya. Itu Itu- pun kerabat ya, maksudnya mereka tuh teman semua. Oh, Iya. oke. Itu khusus untuk gunung apa aja Bang? Semua gunung yang ada di Indonesia atau gimana? Gue sih untuk saat ini ya baru bisa buat Jawa Barat sama Jawa Tengah aja sih. Oh, Ya, yang oke. maksudnya yang masih menurut gue akses kendaraannya tuh masih bisa Oke. gue gampang Iya. dicarinya. Gitu. Nah, buat teman-teman nih yang pengen ikut coba ya private-nya Bang Harun, bisa langsung kunjungi aja Bang. Kemana Bang? Nah, gue nggak punya IG untuk trip gue, tapi kalau misalnya mau ikut trip gue itu ada di IG pribadi gue. Oke. Kayak untuk harga-harganya itu gue tertera ada di IG gue sendiri sih. Oke, apa namanya Bang? Harun Lestari, I-nya ada 4. Wah, anjir, Harun Lestari, I-nya ada 4. Kalau gue I-nya ada 4. Gue I-nya 3. Udah Bang ya. Nah, untuk teman-teman semua, nanti kalau misalkan pengen naik gunung sama Bang Harun, bisa langsung aja kunjungi Bang ya di Instagramnya ya. Nanti kita cantumin nih di kolom deskripsi Bang. Dan juga sedikit gue mau menambahkan kembali di sini, melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian dan bawa kembali sampahmu turun. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.